kasusnya saya baru saja menerima kuasa ya. Saya menerima kuasa dari salah satu kreditur yang juga punya uang yang banyak di sana, dan merasa menjadi korban yang sangat menyedihkan karena dia berjuang atau berharap dari awal untuk mendapatkan sesuatu manfaat dari uang yang bisa dia cari selama ini, mungkin kurang lebih 3 tahun kalau tidak salah ya, dia menyimpan ke koperasi yang dimaksud ini. Tapi ternyata hampir di ujung daripada jangka waktu dia menyimpan, waktunya untuk mendapatkan hasilnya, yang ada malah kesakitan yang timbul ya. Tidak ada uang untuk ini koperasi, tidak bisa mengembalikan uang, dan boro-boro untuk mendapatkan manfaat dari atau jasa dari uangnya atau bunga atau apapun namanya itu, mendapatkan uangnya saja 1 rupiah pun sampai sekarang tidak bisa kembali. Nah, lalu apa yang terjadi? Ini hal yang aneh, dan ini juga edukasi yang penting diketahui oleh masyarakat. Saya tidak melarang sih Bapak Ibu atau siapapun masyarakat yang mencoba untuk melakukan investasi. Tapi kalau mau menyimpankan uangnya atau berinvestasi, hati-hatilah ya. Hati-hatilah, tolong hati-hatilah. Banyak, kalau tidak salah puluhan sekarang yang bernama koperasi menerima penyimpanan uang dari masyarakat bertriliun-triliun. Ini aja 8 triliun, bayangin. 8 triliun dan tidak dikembalikan ya. Sama dengan klien saya ini menjerit setiap hari karena dia seperti ditimpa oleh badai yang besar aja, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dengan tidak bisa dibayarnya, koperasi ini mengajukan PKPU dan sudah dikabulkan ya, sehingga mereka sebetulnya sudah diperintahkan untuk membayar seluruh hutang-hutangnya sesuai dengan tahapannya. Kalau tidak salah ada 10 tahap di sini, 10 tahap. Nah, yang seharusnya sudah para nasabah itu sudah menerima pembayaran di tahap 1 Juli 2021 dan di tahap 2 Januari 2022, dan sekarang sudah mau tahap 3 Juli 2023. Tapi para korban seperti klien saya ini tidak menerima serupiah pun ya. Nah, lalu banyak yang bertanya-tanya Bapak Ibu, yang perlu saya jawab malam ini adalah, yang secara tegas harus kita jawab adalah, kalau kejadian seperti ini bagaimana? Kita kan dengan itikat baik menyimpankan uang kita kepada lembaga yang sudah berbadan hukum, susunannya resmi, dianggap masyarakat baik, dan Bapak Ibu perlu tahu bahwa kalau saya tidak salah ya, nanti klarifikasi, ini koperasi yang bernama KSB ini beberapa kali mendapat penghargaan dari pemerintah. Tapi ketika kejadian seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Saya yakin pemerintah jangankan bertanggung jawab, memberikan rekomendasi yang kuat pun supaya ini dipaksa untuk melaksanakan kewajibannya kepada kreditur. Saya kira posisinya sangat lemah ya, karena ini menjadi mereka hanya bentuknya dalam bentuk pengawasan, yang kita tahu lah kalau namanya pengawasan apa yang bisa dilakukan. Oke. Dan pertanyaan yang sering muncul kepada kita adalah bahwa lalu bagaimana kalau tidak dipatuhi mereka yang mengajukan ke PKPU, tapi mereka juga yang tidak melaksanakan. Artinya begini, apa yang dimaksud dengan PKPU? Posisi ini adalah kalau saya berutang kepada seseorang, atau si A berutang kepada seseorang, sebetulnya si A sudah harus mengembalikan uang kepada seseorang itu dalam waktu sekian. Tapi karena tidak diberikan dan sudah jatuh tempo, si A ini sendiri yang mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Ini seperti proposal sebetulnya, sama dengan kalau kita mengajukan proposal ini ke pengadilan. Tidak ada bedanya dengan di teras rumah atau di warung, utangku itu kubayar tanggal segini lah, walaupun sudah jatuh tempo begini. Lalu mungkin ada perdebatan, lalu disepakati. Itulah sebetulnya PKPU. Hanya saja ini ada stempel pengadilan dan tentu lebih kuat ya.
Jadi ketika sudah diajukan PKPU, lalu para pihak menjadi sepakat. Nah, kalau di warung, kalau dia sepakat, ya langsung dilaksanakan. Kalau ini harus ke pengadilan, dan pengadilan menjadi ada seperti, pengadilan itu menjadi seperti pihak ketiga yang punya legalitas untuk menetapkan itu bisa diterima atau tidak, sehingga utang kepada si A dibayar. Itulah yang terjadi dengan para kreditur ini. Krediturnya 180.000 orang kalau tidak salah. Bayangkan kalau 180.000 orang bisa memenangkan beberapa anggota DPRD atau bahkan DPR RI ya, DPR RI. Nah, itulah masalah yang terjadi sekarang. Jadi uang 8 triliun itu seperti hilang, tidak ada jejak. Nah, pertanyaan adalah, pelaku-pelaku seperti ini layaknya diapain? Ada beberapa hal. Kebanyakan para kreditur tidak terlalu memikirkan apapun yang terjadi kepada pelakunya, yang penting uangnya kembali. Persoalannya sekarang adalah yang sering terjadi, tidak ada uang untuk membayar. Nah, sementara kalau ini ditangani oleh keperdataan paling jauh, makanya ketika ditanya pendapat saya dengan perkara ini adalah oleh karena mereka, oleh karena koperasi lah yang mengajukan perdamaian melalui PKPU atau homologasi namanya, dan sudah diputus pengadilan, dan mereka tidak melaksanakan, ya satu-satunya jalan harus batalkan perdamaian ini. PKPU ini harus dibatalkan, diajukan permohonan pembatalan ke pengadilan negeri terkait. Nah, dan pengadilan niaga pada pengadilan negeri terkait, dan nanti langsung ajukan pilot. Ya, pilot ini apa? Bapak Ibu saudara kasih nama Tuhan. Saudara kasih, saudara semua. Apa itu pilot? Nah, pilot ini tentu sesuatu hukuman bagi, atau paksaan, atau namanya juga pilot adalah sita umum. Sita umum itu yang artinya dilakukan oleh orang yang ditetapkan oleh pemerintah atau negara atau melalui pengadilan, yang sekarang disebut namanya kurator, adalah sita umum terhadap seluruh harta daripada debitur, ya. Jadi debitur ini artinya, kalau saya menerjemahkan sita umum ini, maaf kalau dia punya baju 3 pun sebetulnya 2 harus diambil, kira-kira seperti itu, untuk membayar utangnya. Dan disebut di sana yang ada dan yang akan ada. Artinya kalau seorang berhutang itu sudah dirampas semua rumahnya, hartanya, mobilnya sudah dirampas, dan hutang yang harus dibayar masih kurang, kalau dia masih punya harta, nantinya itu bisa ditarik, ya, ditarik. Itu kelebihan dari kuratornya, nanti akan menganalisa di kemana-mana dia akan berbisnis. Karena menurut saya sebetulnya orang-orang seperti ini adalah mafia yang luar biasa, ya. Sama seperti korban koperasi ini, pertanyaannya kan kemana uangnya lari? Kalau uang tidak ada di kas koperasi, kemana perginya? Ya, saya menduganya sederhana aja, bahwa itu adalah dihabiskan oleh para pengurus. Ya, dihabiskan oleh para pengurus koperasi yang diangkat dengan rapat anggota. Lalu kemana uang? Kalau menurut saya, kecuali mereka bisa membuktikan, dan kalaupun dibuktikan sebetulnya sangat gampang kita menganalisa kemana perjalanan uang tersebut. Nah, oleh karena itu adalah pendapat hukum bagi saya untuk mempercepat, karena menurut saya tidak ada lagi yang perlu dipercaya apakah ini kreditur masih akan membayarkan uang-uang kepada para debitur, maaf ya, atau koperasi, ya. Apakah dia akan masih melaksanakan itu? Saya tidak meyakini, ya. Sebab dengan putusan PKPU sendiri ini, yang harus dibayarkan sudah 3 tahap seharusnya tidak dilaksanakan sesuai dengan putusan ini. Maka menurut saya jauh lebih baik supaya pembatalan diajukan ke pengadilan negeri terkait, dan pengadilan negeri terkait, dan langsung diajukan pilot, sehingga pemerintah melalui kurator nanti bisa menerawang kemana ini si para pelaku-pelaku ini. Dan saya setuju bahwa ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang berujung kepada pidana, ya. Karena apa? Karena kalau saya sih menafsirkan bahwa ini sudah masuk ke dalam penggelapan, dan polisi atau kejaksaan sebetulnya bisa saja melakukan tindakan untuk mengantisipasi kerugian yang lebih dahsyat lagi kepada para kreditur, ya, demi kepentingan umum, ya. Karena kalau demi kepentingan umum sebetulnya menurut saya pemerintah itu bisa kapan saja bergerak, ya,
walaupun ini prosesnya tentunya sudah di PKPU, artinya sudah pasti ini keperdataan, tapi untuk mempercepat gerak supaya kejahatan daripada para pengurus atau pelaku, dugaan saya ya, yang sudah mencoba menggelapkan uang ini, dan memang sudah dilaporkan ke Polda Jabar dan juga ke Mabes Polri ya. Nah, dan cuman sampai sekarang menurut yang saya lihat, saya amati, belum ada tindakan nyata dari kepolisian untuk benar-benar memproses ini, menangkap orang-orangnya, bahkan bila perlu menyidangkan mereka sampai ke mengirimkan ke kejaksaan lalu ke pengadilan, supaya semua masyarakat minimal ya. Kalau saya lihat banyaknya kooperasi yang terjadi sekarang seperti ini, saya melihat bahwa para pelakunya tidak lagi terlalu takut dengan ancaman hukuman ya. Kalau seperti ini apa ya, seperti nekat-nekat aja. Jadi masyarakat itu apapun yang terjadi kepada masyarakat, mereka ini sudah tidak peduli ya, tidak peduli. Jadi perlu perlu pengetahuan bagi para masyarakat, untuk paling jauh saya sampaikan, berhati-hatilah ya, berhati dimanapun saudara menyimpankan harta, menyimpankan uang, batasilah dengan pemahaman yang baik, dan kontrollah dengan baik supaya jangan sampai anda sekalian menjadi korban berikutnya ya. Karena kalau saya lihat ini tidak ada wujud nyata penyelesaian. Lalu masyarakat bilang, kami apakah kami tidak dilindungi hukum? Persoalannya kita dilindungi hukum, tapi ada mafia yang luar biasa yang nekat melakukan tindakan apapun yang hampir membuat nyawa kita melayang ya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan sebagai edukasi kepada masyarakat, khususnya bagi para korban-korban ini. Nah, kalau saya sebagai kuasa dari beberapa orang korban nasabah ini, saya sudah membulatkan keinginan saya bahwa bergabung atau tidak bergabung para korban yang lain, ini akan saya ajukan pembatalan perdamaian ini, homologasi ini, dan saya akan langsung ajukan pilot terhadap koperasi yang bersangkutan. Nah, menurut saya ya, menurut pertimbangan saya, pilot jauh lebih baik untuk segera melakukan eksekusi terhadap seluruh harta dan menghentikan seluruh langkah-langkah para yang menurut kita para pelaku-pelaku atau mafia-mafia yang harusnya bertanggung jawab terhadap para kreditur. Sekian ya pandangan saya mengenai para korban koperasi KSB yang sampai sekarang berjumlah 180.000, terus berteriak-teriak sampai ke pemerintah, tapi tidak ada tanggapan apapun yang mereka bisa pegang. Oke? Ini tidak bisa dibiarkan. Selama kita masih punya langkah hukum, jangan biarkan langkah hukum berhenti.